Fakta baru terkuak, Amarzoni masih kecanduan, butuh obat psikiater. Kondisi terbaru aktor Amarzoni yang kini tengah mendekam di Rutan Salemba kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena kasus hukum yang membelitnya, tetapi juga karena pernyataan kekasihnya, Dr. Camelia, yang mengungkap fakta mencengangkan. Amar ternyata masih mengalami ketergantungan zat terlarang. Dalam sebuah wawancara, Camelia menyebut bahwa kekasihnya tersebut berada dalam kondisi medis yang membutuhkan penanganan serius. Tak sekadar ucapan simpati, ia mengaku rutin mengirimkan obat-obatan psikiater setiap minggunya ke dalam rutan. Fakta ini menjadi menarik karena menyoroti dimensi lain dari kasus Amar, bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga gangguan kesehatan mental dan neurologis yang masih berlangsung. Publik pun bertanya-tanya, sejauh mana kecanduan ini berdampak pada kondisi mental dan fisik Amar? Obat dikirim setiap minggu, konsultasi dilakukan lewat video call. Dalam penjelasan kepada awak media, Dr. Camelia secara terang-terangan menyebut bahwa Amar kini berada dalam pengawasan psikiater profesional yang juga merupakan rekan kerjanya. Ia mengungkap bahwa konsultasi dilakukan secara virtual melalui video call, dan setiap pekan ia bertugas mengantarkan obat penenang untuk Amar langsung ke Rutan Salemba. "Saya tiap seminggu sekali ngasih obat psikiater buat Bang Amar," ujarnya tanpa ragu. Prosedur ini, kata Camelia, sudah mendapat izin dari pihak rutan, termasuk Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, KPR. Langkah ini dinilai perlu karena fasilitas rehabilitasi atau penanganan khusus untuk pecandu narkotika disebut tidak tersedia di dalam rutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pengobatan semacam ini cukup efektif dan bagaimana kontrol medis dijalankan jika pasien berada di balik jeruji? Dampak zat terlarang pada otak, penjelasan medis dari Camelia. Camelia menjelaskan lebih lanjut mengenai kondisi medis Amarzoni yang disebutnya tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, penggunaan zat adiktif yang berulang kali dilakukan Amar telah memengaruhi sistem syaraf otaknya. Bang Amar itu kecanduan, dia sakit yang perlu diobati karena zat-zat itu udah memengaruhi fungsi syaraf otaknya, ujar Camelia dalam pernyataannya. Ia menyebut bahwa keinginan untuk kembali menggunakan zat tersebut masih ada dan muncul sewaktu-waktu. Inilah alasan utama pemberian obat rutin dari psikiater diperlukan sebagai bentuk upaya penanganan medis, bukan sekadar formalitas hukum. Dari sisi medis, kecanduan kronis dapat menyebabkan perubahan fungsi otak secara permanen, termasuk gangguan kontrol emosi dan perilaku. Fakta ini membuka dimensi baru atas kasus Amar yang sebelumnya lebih banyak dilihat dari sisi pelanggaran hukum. Tekanan mental bertubi-tubi, tak sekadar sakit fisik. Selain masalah ketergantungan zat, Amar juga disebut mengalami tekanan psikologis yang berat. Menurut Camelia, beban mental yang ditanggung kekasihnya semakin besar akibat kasus hukum yang terus berulang. Secara manusiawi, itu pasti ada stres, ada kekecewaan, kata Camelia dalam wawancara terpisah. Ia menyebut bahwa kondisi ini tak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat memperburuk keinginan untuk kembali menggunakan zat tertentu. Obat yang diberikan, menurutnya, bukan hanya berfungsi sebagai pengobatan neurologis, tetapi juga sebagai penenang untuk menstabilkan kondisi emosional Amar. Pandangan ini mengundang empati sebagian pihak, namun juga memunculkan skeptisisme dari publik yang mempertanyakan apakah tekanan mental bisa dijadikan alasan utama dalam kasus penyalahgunaan zat berkali-kali. Izin resmi dari rutan, pengobatan dianggap legal. Menanggapi dugaan bahwa obat-obatan yang diberikan ke Amar dilakukan tanpa pengawasan, Camelia menjelaskan bahwa semuanya telah mendapat persetujuan resmi. Ia menyebut bahwa proses pemberian obat ini telah melalui jalur konsultasi yang sah, dan pihak rutan memberikan izin setelah dilakukan komunikasi formal dengan Kepala KPR. Hal ini penting untuk ditegaskan, karena isu pengiriman barang ke dalam rutan sangat sensitif dan rawan disalahartikan oleh publik. Apalagi Amarzoni kini tengah menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran zat terlarang di dalam rutan itu sendiri. Camelia menegaskan bahwa ia tidak melanggar aturan, dan semua tindakan dilakukan dengan dasar kemanusiaan dan prosedur medis yang bertanggung jawab. Namun tetap saja, pemberian obat dari luar penjara selalu menimbulkan tanda tanya besar. Tak ada rehabilitasi di rutan, celah yang disorot. Pernyataan Camelia bahwa rutan tidak menyediakan layanan rehabilitasi bagi pengguna zat terlarang menjadi sorotan tersendiri.
Ia menyampaikan bahwa tidak adanya program pemulihan membuat para tahanan yang mengalami ketergantungan sulit mendapat perawatan yang memadai. Akibatnya, bantuan dari luar menjadi satu-satunya jalan agar kondisi psikologis dan neurologis tahanan bisa dikendalikan. Ini bukan hanya kasus Amar, tapi bisa jadi mewakili banyak tahanan lain yang mengalami hal serupa. Isu ini membuka kembali perdebatan lama soal sistem pemasyarakatan di Indonesia. Apakah hanya berfungsi sebagai tempat hukuman atau juga pusat pemulihan dan pembinaan? Minimnya fasilitas rehabilitasi untuk kasus kecanduan membuat efek jera tidak selalu berhasil karena akar masalah medisnya tak disentuh. Rekam jejak buruk, kasus keempat Amar Zoni terkait zat terlarang. Pengakuan Camelia soal kondisi Amar seolah memperkuat kenyataan pahit yang selama ini menghantui sang aktor. Amar Zoni kini sedang menjalani proses hukum untuk kasus keempatnya yang berkaitan dengan zat terlarang. Sebelumnya, ia telah 2 kali ditangkap karena penyalahgunaan zat dan sempat menyatakan bertobat di hadapan publik. Namun kenyataannya, kasus serupa kembali muncul. Bahkan kali ini terjadi saat dirinya berada dalam masa tahanan. Situasi ini membuat banyak orang mempertanyakan efektivitas sistem hukuman terhadap pelaku kecanduan zat. Apakah hanya dengan ditahan, pelaku bisa benar-benar pulih? Atau justru kecanduan yang tak terselesaikan akan terus membayangi mereka, tak peduli seberapa ketat pengawasan dilakukan? Antara cinta dan kontroversi, Camelia dituding membela buta. Langkah Camelia yang terus mendampingi Amar menuai pro dan kontra di kalangan publik. Di satu sisi, ia dianggap sebagai kekasih setia yang tak meninggalkan Amar dalam kondisi terpuruk. Namun di sisi lain, banyak yang menilai keterlibatannya dalam pengiriman obat ke dalam rutan sebagai bentuk pembelaan buta terhadap pelaku pengulangan pelanggaran. Kritik pun bermunculan, terutama dari kalangan yang menilai bahwa pemberian obat di luar sistem rehabilitasi yang transparan rentan dimanfaatkan untuk hal lain. Camelia menegaskan bahwa dirinya bertindak sebagai dokter dan manusia, bukan hanya sebagai kekasih. Namun persepsi publik tetap terbelah. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Inilah dinamika pelik antara sisi medis, hukum, dan emosi yang terus membayangi hubungan keduanya. Apakah ini akhir atau awal dari proses pemulihan Amar? Dengan fakta bahwa Amar masih mengalami kecanduan dan membutuhkan pengobatan rutin, pertanyaan besar pun muncul. Apakah proses ini akan membawa pemulihan yang nyata atau hanya menjadi bagian dari siklus berulang yang tak berkesudahan? Ketiadaan fasilitas rehabilitasi di rutan, tekanan publik yang terus menghantam, dan minimnya kepercayaan terhadap pelaku yang berulang kali melanggar membuat kasus ini terasa kompleks. Camelia mungkin sudah melakukan yang terbaik dari sudut pandangnya, tetapi apakah langkah-langkah ini akan membawa perubahan jangka panjang bagi Amar? Atau justru hanya menunda kemungkinan kambuh di kemudian hari? Fakta medis atau strategi pembelaan? Publik menilai. Pernyataan Camelia soal kecanduan dan pengobatan Amar Zoni membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana seharusnya kasus penyalahgunaan zat ditangani. Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, publik dihadapkan pada 2 pilihan, melihat Amar sebagai pelaku yang butuh dihukum atau sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan. Kebenaran mungkin ada di antara keduanya. Tapi satu hal pasti, transparansi, kejujuran, dan perbaikan sistem sangat dibutuhkan agar publik bisa menilai secara adil. Apakah ini murni upaya pemulihan ataukah strategi untuk meredam vonis yang lebih berat? Jawabannya masih menggantung, dan publiklah yang akan menilai.